Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Kita akan bahas tentang Kades ya teman-teman. Kades menyatakan bahwasanya 75% percaya sama Danu. Jadi kita harus ke basic dulu ya teman-teman. Jadi dari dulu itu basicnya bahwasanya yang melindungi Danu adalah justru Pak Zainal ini gitu kan ya, Pak Kades. Makanya di sini memang orang yang paling kita harus dapatkan info ya memang dari Pak Kades ini, karena dia juga selalu memberikan klarifikasi gitu ya, Mister klarifikasi, karena untuk meluruskan mungkinnya sebagai keluarga dan orang yang memang ada di TKP harus meluruskan jika memang para youtuber itu sudah mungkin beropini liar gitu kali, mungkin kayak gitu ya. Dan mungkin daripada dia memberikan informasi kepada para youtuber, mending dia buat YouTube, jadilah dia youtuber gitu kan ya. Namun di sini menjadi sandungan besar juga ya, bahwasanya tatkala ini sudah sangat jelas, dia sudah tidak ada klarifikasi lagi, mungkin ya karena kan sini sudah berkaitannya sudah persidangan gitu. Jadi tinggal gimana nanti Pak Kades ini tentunya bakal menjadi termasuk akan diberikan saksi atau keterangannya di pengadilan. Gue yakin itu akan diminta ya teman-teman, karena dari awal pun di sini kan kalau teman-teman ingat ya, bahwasanya Pak Yosep itu pernah bilang ya kepada media bahwasanya dari dulu sebenarnya kan Pak Yosep ingin Danu ini dipenjara gitu kan. Danu ini benar-benar diusut gitu kan ya, namun yang ada seseorang yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Yaitu Pak Kades itu sendiri gitu kan. Makanya sepertinya dari Pak Yosep ini tidak suka sekali sama Pak Kades karena melindungi Danu kan kayak gitu. Namun Pak Kades sendiri tidak 100% percaya sama Danu. Terbukti bahwasanya dulu ya Danu ini kan juga pernah di ini ya, apa namanya, di kantornya Pak Kades itu benar-benar di situ juga ada pihak kepolisian malah gitu kan ya. Dan di situ Danu itu mengaku ya seperti pada pengakuannya sekarang gitu kan. Namun setelah dibawa ke Polres gitu kan ya, namun di situ Danu malah membuat pengakuan yang lain juga, bahwasanya dia terpaksa mengaku karena mungkin didesak Kades gitu kan ya. Itu pernyataan dari Danu kepada pengacaranya ya, Pak Tovan gitu kan. Jadi dia kayak tertekan gitu, padahal pengakuan dia sama aja gitu dengan yang sekarang mungkin. Nah di sini apakah pengakuan Danu pada saat itu ada satu hal yang berbeda gitu? Apakah mungkin di situ menyebutkan orang lain, apakah menyebutkan Yoris atau enggak kan kayak gitu? Karena di sini ada kecurigaan gue ya kepada Kades, bahwasanya kalau misalkan Kades aja 75%, tentunya para netizen ini akan seperti apa? Berarti kan bisa lebih kurang lagi dari 75% kalau orang yang paling dekat dengan Danu sendiri ya sebagai keluarga, yaitu Kades cuma 75%. Kalau gue sendiri berapa? Kalau gue sendiri jujur gue masih justru malah sama kayak Kades. Gue masih beranggapan untuk Danu sendiri masih 75%, sama persis ya seperti Kades. Karena apa bang gitu kan ya? Karena menurut gue pribadi, Danu ini masih ada ketakutan untuk mengungkap gitu kan ya 100%. Jika benar-benar dia bisa mengungkap Pak Yosep sebagai pelakunya, tentunya di sini dia masih ada suatu hal atau motif-motif yang harusnya dia bisa ungkapkan gitu, yang mungkin motif tersebut akan memberatkan dirinya sendiri. Bagaimana opini lu bang gitu kan ya? Kalau misalkan perspektif dari ini dulu ya, kalau gue beropini lah gitu kan ya mengenai Pak Zainal atau Pak Kades gitu kan ya. Kalau misalkan dia bilang 75%, apakah pada saat pengakuan Danu di kantornya tersebut, apakah ada pernyataan Danu yang mungkin tidak diungkap yang sekarang ini gitu? Pernyataannya ada satu hal atau rahasia yang belum terungkap dan cuma Kades dan Danu yang tahu pada saat itu kan kayak gitu. Jadi itu yang menggugah seperti Kades itu tidak percaya dengan Danu 100%, karena dia ini kok yang ini nggak dibicarain, seperti itu ya menurut gue pribadi ya. Jadi Kades ini masih ada kejanggalan dengan Danu, kok ada yang diungkapkan ke saya tapi kok dia tuh nggak ngungkapin gitu ke penyidik gitu kan tentang hal tersebut yang pernah dia ungkap, kan pasti seperti itu. Jadi kemungkinannya itu satu ya, persepsinya di mana Kades ini tahu satu hal yang lebih gitu kan ya daripada pernyataan Danu, namun Danu ini belum mengungkapkannya gitu. Yang kedua ya tentunya Kades ini hanya bisa menebak-nebak bahwasanya Danu ini
sesuai perasaan sendiri masih 75% karena mungkin masih ada yang belum terungkap sama seperti apa yang gua rasain gitu kan ya. Jadi di sini hanya perasaan aja. Yang kedua, yang pertama ini justru kuat karena Kades ini tahu sesuatu yang mungkin Danu belum ungkap. Menurut gua sih seperti itu ya. Kalau misalkan dari pernyataan Kades yang bisa kita tanggap ya teman-teman. Ya gue nggak tahu juga ya ini apakah tentang motif atau enggak, tapi kalau menurut gue pribadi kalau Kades itu dia mencoba untuk melindungi Danu karena memang itu keluarganya, dianggap ponakannya, dianggap Danu ini tidak mungkin gitu kan, tidak percaya juga. Namun di satu sisi juga dan dari Pak Kades ini juga kan tidak percaya gitu kan bahwasanya Pak Yosep ini adalah pelakunya nih, tidak percaya teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena sesuai pernyataan dari Kades itu sendiri bahwasanya kalau Pak Yosep ini sangat menyayangi Amel dan tidak akan mungkin melakukan hal tersebut gitu. Itu adalah pernyataan dari Kades sendiri ya teman-teman. Jadi kalau dalam posisi ya susah juga ya. Bahkan Kades itu bilang kan dalam grup itu dia kayak dikucilkan gitu dalam keluarga sendiri karena ikut campur dalam kasus Subang ini gitu kan ya. Dalam posisi Kades ini sangat sulit gitu ya. Dia ingin membela keluarganya, mungkin mau secara adil gitu kan ya, namun dia tidak bisa memungkiri bahwasanya di sini ada mungkin lingkaran setan, bahwasanya tidak jauh-jauh pelakunya ini adalah keluarga sendiri. Namun siapa ya sudah terungkap bahwasanya Danu ini mengakui kan kayak gitu. Jadi tinggal gimana mengorek Danu sedalam-dalamnya gitu kan ya. Itu yang harus dilakuin. Gimana Bang persepsi lu Bang gitu kan? Kalau misalkan Kades itu kan mungkin di satu sisi mempercayai bahwasanya Pak Yosep bukan pelaku karena menyayangi Amel. Di satu sisi dia melindungi Danu, namun Danu sudah mengaku kan kayak gitu. Kades sendiri tidak percaya 100% Danu sudah mengungkap semuanya gitu kan ya. Tidak percaya Danu 100%. Gue sendiri kayak gitu ya teman-teman, masih 75% sama seperti halnya Kades gitu kan ya. Karena di sini kenapa gue bilang kayak gitu? Yang pertama, memang alasannya harusnya cukup kuat sih ya kalau menurut gue pribadi. Apakah dari kronologi yang diberikan oleh Danu apakah sudah 100% sesuai atau sudah 100% jujur gitu kan ya? Itu kan harus diperdalam lagi ya gitu teman-teman, karena di sini ada detail-detail kecil menurut gua namun penting yang harus diungkap oleh Danu itu sendiri dalam kasus ini gitu. Walaupun itu memberatkan dia gitu kan ya. Dan di sini sudah diungkapkan juga bahwasanya Danu sebagai eksekutor ya sudah diungkapkan juga oleh Pak Tovan gitu, namun dianggap oleh Pak Tovan andilnya berbeda. Tentunya andilnya ya jelas berbeda antara dalang dan juga pembantu gitu kan ya. Namun mengenai hukumannya apakah Danu akan dijatuhkan oleh hakim seberat-beratnya itu hak daripada hakim itu sendiri ya teman-teman. Namun di sini apa sih Bang menurut lu kok bisa atau pemikiran lu kenapa bisa belum percaya 100% kepada Danu, kenapa masih 75% gitu kan ya. Di sini gue juga tentunya punya pemikiran sendiri ya teman-teman. Jadi yang pertama ya tentunya sederhananya adalah yang pertama itu mengenai motif Danu itu sendiri gitu ya teman-teman. Karena di sini ini adalah dasar gitu kan ya. Walaupun di sini kita lihat dasarnya Danu, andaikan dia sebagai pembantu dari Pak Yosep itu sendiri, apakah dia punya motif sendiri gitu kan ya. Bahwasanya apakah yang dilakukan Danu ini, karena gini, gue menyangkutkannya dengan pernyataan dari Dokter Hasri bahwasanya apa yang dilakukan kepada Ibu Tuti, kepada Amel terutama Bu Tuti itu adalah orang-orang yang benar-benar psikopat gitu kan ya. Apakah Danu ini termasuk psikopat? Apakah Pak Yosep ini termasuk psikopat gitu kan? Ini kan sudah harus dijelaskan gitu kan ya. Kalau menurut gue pribadi gitu kayak bisa saja termasuk Danu ini yang psikopat. Kalau misalkan memang apakah di sini benar-benar cuman ada tekanan ataukah Danu ini ada dendam gitu kan? Ada yang namanya unek-unek kepada Ibu Tuti ataupun Amel, bahwasanya di sini kan memang ada suruhan gitu kan ya dari Pak Yosep misalkan untuk memukul Amel atau Bu Tuti gitu kan. Di sini kan sangat mirisnya ya di pernyataan dari Bang Jack sendiri juga sudah dijelaskan juga oleh Bang Jack bahwasanya pada saat kritis tersebut ya Ibu Tuti ataupun Amel di situ terjadi ya memang ada pemukulan juga, bahkan tidak disuruh sama Pak Yosep pun Danu melakukan hal tersebut. Itu memang mirisnya di situ ya. Apakah benar-benar di sini Danu ada benar-benar
dendam gitu kan ya. Motifnya kan seperti itu. Apakah tidak hanya sekedar gitu kan ya, tidak hanya sekedar disuruh Pak Yosef, tapi memang dia sendiri memiliki motif juga kan kayak gitu. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman, karena di sini psikopat ini sudah harus dijatuhkan gitu kan. Kepada siapa nih Dokter Hasri ini sangat melihat gitu kan ya, Bu Tuti itu dalam keadaan seperti itu, betapa teganya gitu kan. Ini kan benar-benar psikopat, orang yang benar-benar dendam gitu kan ya. Yang dilakukan sudah jelas-jelas di situ ada andil dari Danu gitu kan ya. Nah, di psikopat sendiri ini, Danu ini apakah termasuk gitu kan ya? Kalau misalkan dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Yosef, jika Pak Yosef ini dituduh dan benar-benar memang Pak Yosef lah pelakunya, maka di sini sudah sangat jelas mengenai perencanaan dan segala macam gitu kan ya. Dan apalagi dia bisa berkata-kata berkutik dan segala macam, itu termasuk psikopat menurut gua kalau misalkan Pak Yosef benar-benar pelakunya gitu kan ya. Dan Danu juga cenderung menurut gua masuk ke dalam area psikopat gitu kan ya, karena menurut gua Danu ini bukan termasuk orang yang polos, tapi termasuk orang yang cerdik dan juga cerdas gitu kan ya, untuk menutupi segalanya gitu. Jadi gue di sini tidak membela siapapun gitu kan ya, gue tidak membela tersangka baik itu Pak Yosef maupun Danu. Menurut gue semuanya harus dicecer habis-habisan. Karena apa? Karena untuk membuktikan nanti siapakah pelaku yang sebenarnya gitu kan di balik Danu, apakah benar-benar Pak Yosef ataukah ada orang lain gitu. Jadi kita lihat benar-benar ke 100%-an Danu mengenai motif Danu itu sendiri gitu kan, harus dicecer gitu kan ya. Kita di sini ya, kalau gue pribadi ya, gue tidak mau menelan mentah-mentah atas kronologi dari Danu gitu. Jadi kronologi dari Danu benar-benar harus didalami gitu ya oleh penyidik maupun jasa penuntut umum gitu kan ya. Makanya yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu adalah kita dukung 100% Polda Jabar dan juga jaksa penuntut umum nih. Kita benar-benar harus dukung. Kayak gimana tuh Bang ya? Harus menyudutkan gitu kan ya. Benar-benar harus menyudutkan Danu gitu kan. Benar-benar harus menyudutkan semua tersangka, Pak Yosef, Bumin, Arigi dan Abi, semuanya disudutkan. Karena apa? Karena untuk mencari kebenaran gitu kan. Andai pun nanti Pak Yosef disudutkan, Bumin, Arigi dan Abi disudutkan, jika mereka tidak bersalah dan mereka sejujurnya untuk menjawab, tentunya dari ekspresi mereka semuanya akan ketahuan, terutama Danu ya. Danu terus harusnya akan ketahuan gitu kan ya. Dan di sini gue juga berharapnya dari penegak hukum benar-benar menyiapkan juga ya tentang ahli psikologi gitu kan ya, benar-benar ya, atau ahli gerak-gerik juga gitu kan ya, yang bisa benar-benar hadir di persidangan juga melihat mereka gitu kan ya sebagai ahli, apakah ada kebohongan atau enggak nanti dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari jasa penuntut umum gitu kan ya. Atau nanti juga akan dihadirkan juga tentunya ya sebagai saksi ahli gitu kan ya, untuk melihat mikro ekspresi gitu ya, sebagai ahli melihat mereka ini ada kebohongan atau enggak. Itu perlu ya menurut gue teman-teman, saksi ahli ini perlu dihadirkan, baik itu dari ahli forensik maupun juga ahli psikologi gitu kan ya. Apakah kejiwaan mereka ini benar-benar ada yang terganggu atau enggak gitu kan ya. Ataukah benar-benar kata Dokter Hasri gitu kan, apakah nyambung nih, apakah mereka benar-benar adalah psikopat gitu. Karena kalau psikopat gini teman-teman, banyak teman-teman yang berkata, Bang, kalau misalkan dia psikopat itu termasuk dia orang gila, termasuk dia tidak bisa dihukum. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi menurut pakar hukum dan yang gue baca juga gitu kan ya, jadi kalau misalkan orang psikopat itu berbeda ya teman-teman. Mereka masih normal, justru sangat normal banget, karena mereka masih bisa berpikir gitu segala macam. Justru mereka mencoba untuk wajahnya tidak terlihat berbohong kan kayak gitu. Itu menurut gua tantangan tersendiri ya dalam kasus ini, harus kayak gimana kayak gitu kan untuk mengungkap si psikopat ini gitu kan. Mereka misalkan para tersangka ini tidak bisa terlihat gitu, karena mereka ini mencoba untuk menutupi dari wajahnya segala macam kan, seperti itu harus diungkap gitu kan ya. Kalau psikopat itu seperti itu, bukan dia gila gitu, bukan, tapi dia pintar untuk menutupi kejahatannya gitu. Jadi itu harus terungkap ya. Oke, segitu dari gua. Semoga
Nah, apa ya, dari Pak Zainal ini gue bisa mengerti keadaan beliau seperti apa. Kalau misalkan beliau sendiri sebagai orang terdekat 75%, gue sangat mewajarkan karena gue di sini yakin ya beliau lebih tahu daripada kita banyak informasi-informasi atau yang beliau lebih ketahui daripada kita. Dan gue sendiri setuju dengan Pak Zainal bahwasannya kita tidak bisa percaya 100% dengan Danu karena tentunya banyak poin-poin ya mengenai motif dan segala macam dari Danu itu sendiri yang harus dikuak gitu, kayak gitu ya. Mungkin sudah jujur atau enggak kita nggak tahu ke penyidik gitu kan ya, namun kita sebagai pengawal Kaus Subang bener-bener harus menguak Danu bener-bener sampai dia bisa tersudut dan bener-bener apa yang dia katakan bener-bener harus 100% gitu. Karena di sini walaupun dia sudah jujur, pasti ada hal-hal yang dia belum ungkapkan. Oke, segitu ya dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spiar dan teman.